Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megiska Turnasana dengan NIM 23108020095. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konflik dan negosiasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Dalam sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, pendidikan, maupun lembaga lainnya, setiap individu pasti memiliki latar belakang, cara berpikir, dan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, konflik tidak selalu bermakna negatif jika dikelola dengan baik. Konflik justru dapat membantu organisasi berkembang dan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana konflik muncul dan juga bagaimana cara menyikapinya melalui negosiasi. Yang pertama itu ada pengertian konflik. Konflik merupakan suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dianggap penting. Dalam organisasi, konflik bisa terjadi karena berbagai hal seperti perbedaan tujuan, perbedaan cara memahami suatu masalah, serta perbedaan harapan terhadap perilaku orang lain. Dengan kata lain, konflik adalah hal yang alami dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan organisasi. Materi yang kedua adalah pandangan tentang konflik. Pandangan mengenai konflik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Yang pertama itu ada pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa konflik adalah sesuatu yang buruk dan harus dihindari karena dapat merusak keharmonisan organisasi. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Dalam pandangan ini, konflik dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak terpisahkan dari interaksi antar manusia dalam kelompok atau organisasi. Yang ketiga, pandangan kontemporer. Pandangan ini membedakan konflik menjadi dua, yaitu yang pertama konflik fungsional. Konflik fungsional itu konflik yang dapat mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, konflik disfungsional, yaitu konflik yang justru menghambat kinerja dan merusak hubungan kerja. Pandangan ini tuh menekankan bahwa konflik tidak selalu salah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana konflik tersebut dikelola. Materi selanjutnya adalah konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Jika dilihat berdasarkan pihak yang terlibat, konflik dalam organisasi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada konflik yang terjadi antara dua orang, misalnya antara atasan dan bawahan atau antar rekan kerja. Yang kedua adalah konflik yang terjadi di dalam satu kelompok atau tim, biasanya muncul karena perbedaan pendapat dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, konflik yang terjadi antara kelompok yang berbeda, misalnya dua divisi dalam satu organisasi. Nah, semakin besar dan kompleks organisasi, maka potensi konflik antar kelompok juga semakin tinggi. Materi selanjutnya jenis-jenis konflik. Berdasarkan bentuknya, konflik dalam organisasi terdiri dari 3. Yang pertama konflik terkait tugas, yaitu konflik yang berhubungan dengan isi pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, konflik hubungan, yaitu konflik yang berkaitan dengan emosi, perasaan, dan hubungan pribadi antar individu. Yang ketiga, konflik proses, yaitu konflik yang berkaitan dengan cara pekerjaan dilakukan dan pembagian peran dalam tim. Konflik terkait tugas masih dapat berdampak positif jika dikelola dengan baik, sedangkan konflik hubungan cenderung berdampak negatif. Selanjutnya adalah proses terjadinya konflik. Proses terjadinya konflik terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah munculnya potensi konflik yang biasanya disebabkan oleh masalah komunikasi, struktur organisasi, sistem penghargaan, atau perbedaan nilai dan kepribadian. Tahap kedua adalah kesadaran dan keterlibatan emosi, di mana pihak-pihak yang terlibat mulai menyadari adanya konflik dan merasakan ketegangan atau frustasi. Di tahap ketiga adalah penentuan sikap, yaitu keputusan individu untuk bersikap bekerja sama atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Tahap keempat adalah perilaku, di mana konflik mulai terlihat secara nyata melalui tindakan dan interaksi. Tahap kelima adalah dampak konflik yang dapat bersifat positif maupun negatif. Materi selanjutnya adalah dampak konflik terhadap kinerja. Konflik dapat memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mendorong kreativitas dan inovasi, serta membuka ruang untuk evaluasi dan perbaikan.
Namun, konflik juga dapat memberikan dampak negatif seperti menurunnya efektivitas kerja, komunikasi yang tidak sehat, serta hubungan kerja yang menjadi tidak harmonis. Materi selanjutnya adalah negosiasi dalam organisasi. Negosiasi itu merupakan proses di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi terdapat konsep penting yang disebut BATNA, yaitu alternatif terbaik yang dimiliki seseorang jika kesepakatan tidak tercapai. Jadi semakin baik batna yang dimiliki, semakin kuat posisi seseorang dalam negosiasi. Dengan batna sendiri adalah singkatan dari Best Alternative to a Negotiation Agreement. Yang selanjutnya adalah faktor individu dan sosial dalam negosiasi. Keberhasilan negosiasi itu dipengaruhi oleh faktor individu seperti kepribadian, emosi, suasana hati, budaya, dan perbedaan gender. Selain itu, faktor sosial seperti reputasi, hubungan jangka panjang, serta peran pihak ketiga seperti mediator dan arbitrator juga mempengaruhi hasil negosiasi. Jadi untuk kesimpulannya adalah konflik dan negosiasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku organisasi. Konflik yang dikelola secara tepat dapat meningkatkan kinerja, sedangkan negosiasi menjadi alat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita dalam menghadapi dan mengelola konflik secara profesional di lingkungan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.